Caracas, ibu kota Venezuela, adalah kota yang sibuk namun penuh kontradiksi. Gedung pencakar langit berdiri megah di antara jalanan sempit yang padat kendaraan tua dan suara klakson bersahut-sahutan. Namun di balik hiruk-pikuk itu, kota ini dikenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Pencurian kendaraan bukan hal langka, bahkan di parkiran resmi yang berbayar mahal, tak jarang mobil raib entah kemana. Di sanalah hidup Karsono Kamaludin, pemuda asal Banyumas, Indonesia, 8 tahun menetap di Caracas sebagai karyawan perusahaan ekspor minyak nabati. Suatu pagi ia menerima surat tugas ke kota Maracaibo selama 3 minggu. Ia bingung, mobil Mercedes-Benz hitam kesayangannya akan ditaruh di mana? Parkir di tempat umum mahal sekali dan tidak aman. Tiba-tiba ide cemerlang muncul. Udin pergi ke Banco Central de Venezuela dan berkata pada petugas bank, "Saya ingin meminjam 1.000 bolivar." Petugas heran, "Hanya 1.000 bolivar?" Udin menjawab santai. "Benar, dan saya tinggalkan mobil Mercedes-Benz saya sebagai jaminan." Petugas menahan tawa. Mobil miliaran dijaminkan untuk pinjaman 4 juta rupiah? Mereka menganggap Udin orang paling bodoh di Caracas. Namun karena prosedur bank, pinjaman disetujui. Mobilnya disimpan rapi di garasi bawah tanah bank. 3 minggu berlalu. Udin kembali ke Caracas dan membayar seluruh pinjaman berikut bunga 20 bolivar, sekitar 90.000 rupiah. Ia mengambil kembali mobilnya, yang kini bersih dan aman. Manajer bank yang menertawakannya penasaran. "Senyor, Anda bukan orang miskin. Mengapa hanya meminjam sedikit uang dengan jaminan sebesar itu?" Udin tersenyum dan menjawab, "Di Caracas, di mana lagi saya bisa parkir aman selama 3 minggu dengan biaya hanya 20 bolivar?" Ruangan hening. Lalu tawa pecah, bukan karena ejekan, tapi karena kagum. Kisah orang Indonesia paling cerdas di Caracas menyebar ke seluruh kota. Dari kafe ke kantor, orang-orang membicarakannya sebagai contoh bahwa kepintaran tidak selalu butuh gelar tinggi. Cukup logika, keberanian, dan ketenangan berpikir. Jangan lupa subscribe. Jangan menilai seseorang dari tindakan yang tampak bodoh di permukaan. Kadang, orang yang terlihat sederhana justru menyimpan kecerdasan luar biasa. Kecerdikan sejati bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijak.